Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua untuk pelajaran matematika wajib kelas 6 IPA, IPS, MAK. Untuk pembahasan yang kedua pada materi geometri ruang, kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Geometri ruang atau dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Ini adalah salah satu gambar dimensi 3 yang kita kenal dengan balok yang memiliki 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Contoh, di sini ada sebuah noktah berwarna hitam dengan huruf B di atasnya. Maka ketika ada gambar atau tulisan seperti ini, kita bisa sebut noktah ini dengan sebutan titik B. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Penamaan dari sebuah garis bisa dituliskan sebagian saja yang disebut wakil garis. Contoh, di sini ada sebuah garis berwarna merah dengan huruf M di bawahnya. Maka garis merah ini kita bisa sebut dengan nama garis M. Inilah yang disebut garis yang menggunakan penamaan dengan menggunakan wakil garis. Kemudian garis yang kedua di sini terdiri dari 2 huruf, yaitu huruf K dan L. Garis kuning ini kita bisa sebut dengan segmen atau ruas garis KL. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan lebar, sehingga dikatakan berdimensi 2. Bidang hanya dapat dibentuk dari 3 titik berbeda, 1 titik dan 1 garis, 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Contoh, di sini ada sebuah segi 4 berwarna oranye dengan 4 huruf di sekelilingnya, yaitu huruf K, L, M, dan N. Maka segi 4 ini kita bisa sebut sebagai bidang KLMN. Kemudian di sini ada sebuah jajaran genjang dengan simbol di salah satu sudutnya yang seperti huruf B. Jajaran genjang ini bisa kita sebut sebagai bidang beta. Ketiga, kedudukan titik terhadap garis. Titik terletak pada garis. Di sini ada sebuah garis berwarna biru dengan huruf P dan Q di ujung-ujungnya. Maka yang dimaksud dengan titik terletak pada garis adalah ketika ada sebuah titik yang berada pada garis. Di sini ada titik C. Nah, titik C ini disebut sebagai titik yang terletak pada ruas garis PQ. Titik terletak di luar garis. Di sini ada sebuah garis dengan namanya, yaitu dengan namanya yang terdiri dari 2 huruf, yaitu huruf A dan B. Maka garis berwarna ungu ini kita bisa sebut sebagai ruas garis AB. Kemudian ada sebuah titik di luarnya dengan nama titik R. Maka
titik R ini kita bisa katakan titik yang terletak di luar ruas garis AB. Kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang. Contohnya, di sini terdapat bidang KLMN. Kemudian yang dinamakan titik terletak pada bidang adalah ketika terdapat suatu titik yang terletak di atas atau menempel pada bidang tersebut. Nah, titik A ini disebut sebagai titik yang terletak pada bidang KLMN. Titik terletak di luar bidang. Contohnya, di sini terdapat bidang A, B, C, D. Kemudian terdapat satu titik di luarnya, yaitu titik Q. Maka titik Q ini bisa kita sebut sebagai titik yang terletak di luar bidang A, B, C, D. Kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, dikatakan berhimpit. Sebuah garis dikatakan berhimpit jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan atau titik potong. Contoh garis yang berhimpit di sini adalah garis AB dan garis DE. Garis DE ini dikatakan berhimpit dengan garis AB karena pada garis DE dan garis AB ini terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Berpotongan. Dua garis saling berpotongan jika terdapat tepat satu titik persekutuan atau satu titik potong. Contohnya, di sini terdapat garis PQ dan garis KL. Maka kalau kalian perhatikan, di sini terdapat titik atau noktah berwarna hitam di tengah-tengahnya yang kita sebut sebagai titik M. Nah, karena kedua buah garis ini berpotongan di titik M, maka kita bisa sebut dua garis ini saling berpotongan. Sejajar. Dua garis saling sejajar jika tidak ada satupun titik persekutuan. Contohnya, garis AB dikatakan sejajar dengan garis KL karena tidak ada titik persekutuan, nggak ada titik potong, tidak bertemu sama sekali. Kemudian bersilangan. Dua garis saling bersilangan jika tidak saling berpotongan. Kemudian juga jika kedua garis tersebut tidak saling sejajar dan jika kedua garis tersebut tidak terletak pada satu bidang. Contohnya, di sini ada sebuah kubus dengan namanya kubus PQRS KLMN. Maka yang dimaksud dengan garis yang bersilangan adalah garis RM dengan garis PQ. Ingat ya, dua buah garis dikatakan bersilangan jika dia tidak berpotongan. Kalian perhatikan, garis berwarna kuning dan merah ini tidak berpotongan. Mereka berdua juga tidak saling sejajar dan kedua garis tersebut juga tidak terletak pada satu bidang. Jadi, jika ada dua buah garis memenuhi 3 persyaratan yang tadi, yaitu tidak berpotongan, tidak sejajar, dan tidak terletak dalam satu bidang, maka sudah dapat dipastikan kedua garis tersebut saling bersilangan. Kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama, berhimpit. Dua bidang saling berhimpit jika setiap
titik di satu bidang juga terletak pada bidang lainnya. Contohnya, di sini terdapat bidang beta, ini dikatakan berhimpit dengan bidang theta, karena setiap titik di satu bidang ini juga terletak pada bidang yang lainnya. Atau gampangnya sih, dua buah bidang dikatakan berhimpit jika kedua bidang tersebut saling menempel. Berpotongan. Dua bidang saling berpotongan jika terdapat tepat satu garis persekutuan. Contohnya, nah di sini ada gambar yang bergerak, kalian perhatikan ya. Bidang PQRS yang berwarna coklat ini memotong bidang ABCD yang berwarna biru. Mana garis persekutuannya? Garis persekutuannya adalah garis MN di sini. Memang tidak terlalu terlihat. Atau nama lain dari garis persekutuan kalau pada gambar ini adalah garis tembusnya ya. Jadi bidang PQRS yang berwarna coklat dikatakan memotong atau saling berpotongan dengan bidang ABCD karena dia memiliki satu garis persekutuan. Sejajar. Dua bidang saling sejajar jika tidak ditemukan satupun titik persekutuan. Contohnya, bidang A dikatakan sejajar dengan bidang B. Walaupun kalau kalian perhatikan di sini gambarnya kayak nempel, ini aslinya bidang A terletak di bawah, bidang B-nya terletak di atasnya ya. Jadi ada jarak. Jadi mereka tuh dikatakan sejajar. Bagian atas berwarna biru, bagian bawahnya berwarna kuning. Jadi kedua bidang A dan B ini dikatakan dua bidang yang saling sejajar. Karena apa? Karena tidak ditemukan satupun titik persekutuan. Ingat, ini nggak nempel, tapi terletak di atas dan di bawah. Oke, selesai untuk materi kita yang kedua. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.